Kabar kurang menyenangkan lagi-lagi datang menyelimuti panggung musik tanah air. Ia, penyanyi dangdut senior Hamdan ATT, kini tengah terbaring lemas akibat penyakit stroke yang dideritanya. Berdasarkan penjelasan dari sang anak, rupanya pelantun tembang-tembang dangdut legendaris layaknya Seroja dan Termiskin di Dunia itu telah berjuang menghadapi penyakit stroke sejak tahun 2017. Walaupun sempat membaik, perjuangan itu pun kembali harus dilalui sang pedangdut usai mendapatkan serangan kedua di tahun 2021. Kabar itu tentu memancing reaksi dari publik figur senior tanah air, seperti Tantowi Yahya dan Hetty Koes Endang yang turut mengirimkan doa untuk kesembuhan Hamdan ATT. Tak tanggung-tanggung, Tantowi Yahya bahkan menjenguk langsung Hamdan ATT di kediamannya. Lantas, seperti apa kondisi terkini Hamdan ATT? Serta bagaimanakah pula doa dari rekannya di dunia hiburan? Mengapit seorang living legend, ya, legenda hidup musik dangdut di Indonesia, Bang Hamdan ATT, yang sekarang ini tengah diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi cobaan itu manis sesungguhnya apabila bisa meresapi apa di balik cobaan tersebut. Nah, yang jelas bersama doa kami dan seluruh penggemar musik dangdut khususnya di Indonesia, insya Allah Bang Hamdan ATT akan sembuh. Amin. Dan pulih kembali. Amin. Dan dapat hadir di tengah kita lewat karya-karya barunya. Amin. Ataupun karya lamanya yang sudah melegenda. Semoga lekas sembuh, Bang. Abah tuh sakit pertama kali pecah pembuluh darah itu tahun 2017. Cuma memang ada stroke berulang lagi di tahun 2021. Terus sempat operasi juga, pasang selang di otak untuk ngeluarin cairan yang berlebih ke perutnya gitu sih. Karena pecah pembuluh darah di awal. Yang kedua itu stroke berulang kemungkinan karena ada sumbatan. Abah tuh nggak ada hipertensi, nggak ada asam urat atau lain-lain gitu, enggak sih. Saya Bunda Hetty Koes Endang ingin menyampaikan kepada seniman kita Bung Hamdan ATT yang sekarang sedang terbaring, semoga Bung Hamdan cepat sembuh, cepat pulih kembali, dan Bung Hamdan harus terus berkarya karena Bung Hamdan dinanti, ditunggu oleh fans-fans Bung Hamdan dimanapun Bung Hamdan berada. Karena Bung Hamdan ini salah seorang artis yang cukup lama yang Bunda kenal, dan dengan sosok yang begitu tidak banyak ngomong, hanya senyum, cukup terkesan ya. Walaupun Bunda tidak begitu dekat, tapi ketika bersama-sama kita show, Bunda walaupun Bunda bukan artis dangdut, artis pop, tapi kadang-kadang kita bersama-sama pop dan dangdut dan bersama-sama satu panggung. Jadi sosok Bung Hamdan ini cukup baik. Karena Abah kan didiagnosisnya stroke ya, jadi memang stroke itu kan tidak bisa sembuh balik 100% ke awal, tapi memang bagaimana caranya kita mencegah jangan sampai ada serangan-serangan selanjutnya. Nah, sementara yang bisa kita lakukan yaitu fisioterapi gitu kan. Cuma fisioterapi juga kita selama ini masih coba yang tradisional, diurut-urut atau gimana gitu kan, dibekam. Tapi memang sedang diusahakan nih, insya Allah bulan depan dari bantuan yang kemarin diberikan Bang Tantowi dan para seniman yang melelang-lelang lukisannya itu, insya Allah dananya kita gunakan untuk bantuan suntik ke otot-ototnya ayah yang kaku. Jadi memang direkomendasikan dokter sehingga otot-ototnya tuh jadi tidak terlalu kaku dan bisa digunakan untuk bergerak. Saat ini kan kakinya ayah juga sudah cukup kaku gitu ya, agak bengkok, jadi untuk berdiri pun susah. Jadi dengan suntikan itu diharapkan nanti bisa membantu saraf-sarafnya ayah kembali membaik. Sementara itu, kunjungan Tantowi Yahya ke rumah Hamdan ATT rupanya bukan hanya sekedar untuk menjenguk. Ia berdasarkan pengakuan dari mulut sang anak, Tantowi Yahya ternyata ikut mengulurkan tangan dan memberikan bantuan finansial kepada keluarga Hamdan. Mengingat biaya pengobatan untuk penyakit stroke tidaklah sedikit.
Lantas, seperti apa luapan hati sang anak menyikapi kondisi sang ayah yang kini terbaring lemas? Sejauh ini sih kita emang kerja sama ya, jadi gotong royong sama antara aku dan kakak-kakakku untuk bantuin biaya pengobatan Aba. Cuma memang kan biaya pengobatan Aba itu tidak sedikit ya, belum untuk kebutuhan alas tidur dan lain-lainnya, itu kan perlu diganti setiap hari ya. Dan tentunya butuh biaya lebih juga untuk fisioterapi, untuk vitamin, untuk obatnya dan lain-lain. Nah kadang-kadang tuh karena biayanya ada sedikit terkendala, kita tuh bisa ngakal-ngakalin untuk kayak ya udah vitaminnya bulan ini nggak dulu, atau mungkin ininya nggak dulu gitu. Nggak dipungkirin masalah biaya tuh ada untuk pengobatan Aba. Cuman alhamdulillah ada beberapa teman-teman Aba yang juga tergerak hatinya untuk membantu pengobatan Aba, seperti kemarin Bang Tantowi Yahya juga sama yayasan yang melakukan lelang lukisan. Itu kita sangat-sangat bersyukur atas bantuannya. Insya Allah bantuan yang diberikan bisa membantu pengobatan Aba menjadi lebih baik lagi, lebih bisa beraktivitas lagi lah secara normal. Terlepas dari penyakit yang kini membelenggu, Hamdan ATT tetaplah sosok ayah yang begitu dipuja seluruh anggota keluarganya. Bagaimana tidak, sepak terjang Hamdan ATT di dunia musik sampai membawanya ke Brunei Darussalam untuk tampil di hadapan sang sultan. Tidak hanya itu, sosok Hamdan di dalam rumah pun tak kalah dicintai sang anak. Lantas, seperti apa sosok Hamdan ATT di belakang layar yang tidak diketahui orang banyak? Serta benarkah pula di balik pembawaannya yang serius di atas panggung, Hamdan ATT merupakan sosok yang lucu dan tak pernah gagal melukiskan senyum lebar di raut wajah keluarga. Mungkin yang orang lain nggak tahu banyak soal Aba ya, kalau di rumah tuh Aba beda banget sama yang di TV. Kalau tampilannya kan kelihatannya kayak mungkin serius orangnya, terus ya pokoknya serius lah pembawaannya. Tapi begitu di rumah tuh Aba sebenarnya orang kocak banget, suka ngelawak, udah gitu jokes bapak-bapak gimana sih, lucu banget sih. Itu sih yang paling diinget dari Aba. Aba itu orang yang pekerja keras, jadi kalau misalnya mau ngerjain bikin lagu atau mungkin ada proyek gitu lah ya, itu bener-bener dikerjainnya tuh perfeksionis banget, sebisa mungkin dikerjain sebagus-bagusnya lah gitu. Dan kadang tuh sampai nggak tidur gitu, bela-belain untuk bisa nyelesain lagunya. Aba itu juga orang yang lucu, terus perhatian banget sama anak-anaknya. Apapun yang kita inginin sebisa mungkin Aba usahain untuk bisa ngebahagiain anak-anaknya. Tentunya dari kemampuan Aba untuk bermusik itu luar biasa inspiratif. Contohnya Aba juga pernah diundang ke Brunei juga untuk nyanyi di depan sultannya, itu kan luar biasa achievementnya. Dan sebenarnya di luar bermusik pun ada banyak hal-hal yang bisa dicontoh dari Aba. Misalnya Aba itu suka berbagi banget sama orang, suka membantu orang, bener-bener yang lillahi ta'ala bisa ngebantu orang tuh kayak apapun yang dia punya bisa dikasih ke orang itu untuk ngebantu gitu. Doa aku dan kakak-kakak semua, mama, kami berdoa semoga Aba cepat sehat lagi, Aba bisa beraktivitas lagi, bisa nanti jalan-jalan lagi sama kita semua ke puncak dan ke tempat wisata lainnya. Atau mungkin ya paling sederhana mungkin aku pengen ngelihat Aba bisa ke masjid lagi, karena Aba tuh bisa setiap hari yang sholat ke masjid gitu. Pasti aku ngerasa tuh itu salah satu momen yang Aba rindukan sih.